penting untuk kita sadari bahwa dari perjalanan sejarahnya gereja muncul ada begitu banyak hal-hal yang berkenaan dengan lalu gereja ini hidup dengan polanya yang beragam. Nah, saya coba menjelaskan apa saja sih yang ada dalam pola kita ya. Jadi ini aneka model ya bergereja. Ada yang sebut modelnya itu Pentakosta Independen ya. Kira-kira gambarnya seperti ini, Kak. Jadi ada pendeta, kemudian di bawahnya ada majelis jemaat, kemudian setelah itu ada jemaat-jemaat ya. Jadi pendeta paling yang atas nih ya. Kemudian di berikutnya kalau pendeta mau melakukan sesuatu ya majelis jemaat ikut aja ya. Jemaat apalagi ini ya begitu. Jadi sentralnya itu adalah si pendetanya. Nah yang berikut yang sebaliknya kira-kira begitu ya. Bukan sebaliknya kontras sih, tapi yang namanya kongregasional. Jadi pendetanya itu ada di tengah ya begitu. Jadi hal-hal yang perlu diputuskan akan dirembukkan di majelis jemaat, lalu pendeta ikut situ, lalu pendeta meneruskannya kepada jemaat. Kira-kira begitu ya. Ini ada yang modelnya seperti itu. Kalau Pentakosta independen mungkin gereja-gereja karismatik Pentakosta itu seperti itu ya. Kakak-kakak sering ketemukan di sebuah kota ada gereja Pentakosta. Siapa pendetanya? Oh itu pendeta Hendra ya misalnya gitu. Oh ya udah semuanya itu pendeta Hendra yang urusin ya, kepemimpinan dan lain-lainnya pendeta Hendra yang urusin. Karena polanya begitu. Kongregasional mungkin kalau di gereja tradisi gereja di Indonesia, GKJ misalnya, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah sebenarnya punya kekentalan juga dengan kongregasional ya. Tapi sekarang kita menghidupi pola bersama ya yang luar biasa GKI itu kita menyatu Sinode Jateng Jabar Jatim itu punya perbedaan tradisi dan kita menyatu ya. Dan ini sesuatu jejak sejarah yang penting dalam perjalanan GKI. Dua ini ya modelnya. Ada yang polanya seperti ini ya. Ada yang modelnya episkopal atau papal. Papal itu papa ya, paus ya. Gereja Katolik ya cukup kental dengan ini. Jadi ada paus. Jadi kalau kita mau menghayati ini kira-kira seperti apa? Militer begitu ya. Karena Roma Katolik mungkin ada pengaruh juga Romawi yang punya kemampuan militer yang cukup kuat dan alurnya seperti ada paus, kemudian ada uskup, kemudian ada uskup agung, kemudian ada uskup, lalu ada pastor di paroki ya. Jadi apa-apa yang harus dilakukan tuh harus terkoordinasi dengan jenjang-jenjang yang lebih tinggi ya gitu. Itu polanya. Nah, bagaimana dengan GKI ya? Tentu kita nggak akan membahas detail-detail soal yang model-model ini. Kita ngomongin soal GKIJ ya gitu. Nah, GKI memilih ada satu pola tertentu, namanya itu presbyterial sinodal. Presbyter itu adalah para penatua, tua-tua ya, dan sinodal ya, sun dan hodos, jalan bersama. Jadi para penatua yang berjalan bersama. Jabatan gerejawinya itu para penatua itu ya, dan di dalamnya ada majelis jemaat, ada pendeta juga yang berjalan bersama. Nah, maka alurnya gambarannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini kecil-kecil ya, tapi mau menggambarkan bahwa kalau kita ngelihat yang ungu ini ya, itu adalah sinode ya. Kemudian kita punya SW nih, sinode wilayah. Di sinode wilayah itu ada yang kuning nih, ada klasis-klasis. Di klasis-klasis ada jemaat-jemaat. Dan inilah pola kita ya. Di semua kita nyebutnya lingkup ya. Jadi bukan atas bawah nih ya. Bukan sinode yang paling atas begitu, terus jemaat yang rendah enggak, tapi itu lingkup. Kira-kira setata ya, sejajar ya, sejajar. Sinode ya hanya lingkup yang lebih luas. Tapi bukan atas bawah ya. Dia hanya lingkup yang jauh lebih lebar. Lalu ada sinode wilayah, kemudian ada klasis, ada jemaat-jemaat. Nah, setiap lingkup, sinode wilayah, klasis, jemaat itu punya pertemuan sendiri. Karena kan dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin, para pejabat gerejawi, para penatua, dan juga pendeta di dalamnya. Maka mereka juga melakukan proses-proses rapat
persidangan maksudnya. Ada persidangan majelis jemaat, ada persidangan majelis klasis, ada persidangan majelis sinode, ada persidangan sinode wilayah, ada persidangan majelis sinode gitu. Dan juga ada raker-raker ya, ada persidangan-persidangan rapat-rapat khusus menunjang persidangan dan seterusnya. Jadi kita ada di satu tradisi gereja yang memang cukup panjang ya untuk berbicara soal pengambilan keputusan. Sebentar nih, laptop saya habis baterainya. Jadi kita sadar bahwa pengambilan keputusan di GKI itu adalah sebuah proses melibatkan banyak pihak. Maka rapat menjadi konsekuensi logis yang ada. Kita menghayati rapat dan kebaktian itu sama rohaninya. Karena kita mencari kehendak Tuhan, mengasah kepekaan kita terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini yang terjadi dalam lingkup kita. Jadi kita coba lihat dalam konteks kakak-kakak yang melayani di jemaat ya. Jadi ada majelis jemaat. Majelis jemaat ini terdiri dari pendeta dan penatua, pelayanannya 3 tahun, kemudian berharap ya cuma 1 periode lah gitu kira-kira ya. 1 tahun masa pelayanan begitu. Supaya nanti ada orang baru ya. Dan majelis jemaat bisa dibantu dengan lembaga-lembaga yang lain. Maksudnya itu ada badan pelayanan, atau komisi atau panitia atau tim kerja ya. Kita punya komisi anak misalnya, itu adalah badan pelayanan dari majelis jemaat. Nah, bicara soal badan pelayanan, jenisnya macam-macam ya. Ada yang departemen, ada komisi, macam-macam deh ya. Fungsinya ya memimpin bidang-bidang pelayanan yang dipercayakan ya. Lalu tujuannya ya supaya kepemimpinan di jemaat itu bisa lebih menyeluruh dan penuh dan lebih fokus ya. Karena ada ruang-ruang yang mungkin kalau semua diatur oleh majelis jemaat nggak kepegang juga gitu ya. Banyak hal di dalamnya. Nah, bagaimana dengan guru sekolah minggu? Ya, di GKI masih menyebutnya dengan guru sekolah minggu walaupun di sinode wilayah, beberapa sinode wilayah Jawa Timur misalnya ya, udah disebut dengan PJA. Kami berharap juga nanti di semua lingkup GKI juga kita ada perubahan signifikan berkenaan dengan gereja ramah anak yang Bina Warga sedang gaungkan di setiap pembinaannya. Tapi aturannya masih nyebutnya dengan guru sekolah minggu ya. Jadi ini adalah diatur dalam pedoman pelaksanaan tentang pemberdayaan anggota jemaat dalam melayani kebaktian atau acara-acara lain yang terkait dalam ajaran. Nah, ini diputuskan dalam sebuah pertemuan rapat kerja dan merujuk pada beberapa bagian dari tata gereja kita. Nah, ini yang berkenaan dengan kita ya, kakak-kakak. Jadi di pengantarnya disebutkan begini, bahwa warga jemaat perlu diberdayakan untuk mengambil bagian ya, melayani kebaktian dan acara-acara lain yang terkait dengan pengajaran, pendalaman Alkitab dan lainnya. GKI menghayati bahwa Tuhan mengaruniakan GKI itu dengan warga jemaat yang memiliki talenta berkhotbah dan mengajar. Salah satunya adalah kakak-kakak nih ya, memberi diri untuk menjadi pelayan anak. Jemaat lalu membutuhkan juga tenaga-tenaga pengkhotbah dan pengajar untuk menjadi partnernya pendeta. Jadi kakak-kakak ini adalah rekan kerjanya para pelayan penuh waktu, yaitu pendeta di gereja kakak-kakak. Nah, jenisnya bisa macam-macam. Ada pengkhotbah, ada pemimpin kelompok penelaahan Alkitab, ada guru sekolah minggu. Nah, bicara soal kita nih ya, langsung aja kita nggak bahas soal PA, pengkhotbah, tapi ke guru sekolah minggu ya. Guru sekolah minggu adalah orang yang terlatih. Kakak-kakak ikut pembinaan ini karena panggilan dari peraturan GKI adalah begitu, perlu dilatih. Terlatih, berdedikasi, kemudian berdisiplin, dan berkemampuan dalam menyelenggarakan sekolah minggu atau kebaktian anak secara teratur dan terarah sesuai pengaturan majelis jemaat. Jadi kalau kita lihat bagian ini, kita tuh bukan orang yang sembarangan loh, orang yang memang terpilih. Ini special force kira-kira begitu ya, orang-orang yang secara khusus dilatih untuk bisa ambil bagian karena talentanya dan juga perlu untuk berdedikasi, berdisiplin dalam proses ini. Ini bukan pelayanan yang bisa sambil lalu ya.
Dan kita menghayati semua pelayanan nggak bisa sambil lalu, tapi ini berkenaan dengan pengajaran di dalamnya. Dan ini penting sekali untuk kita hayati ya. Waduh, minta maaf nih tulisannya kecil. Tapi nanti saya akan bagikan soal materi ini ya ke kakak-kakak ya. Jadi pengkhotbah, pemimpin kelompok PA, guru sekolah minggu itu dipanggil untuk menerima, memberitakan dan menyatakan kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tuh kakak-kakak nggak hanya sekedar menceritakan kisah Alkitab, tapi sebenarnya kakak-kakak harus menerima itu, menghayati soal kasih dan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menyangkut hidup pribadinya kakak-kakak maupun juga persekutuan. Hidup jasmani maupun juga rohani. Hidup sekarang maupun juga yang akan datang. Yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Jadi kita sendiri harus mengimani itu. Kalau kita nggak mengimani, maka ya dipertanyakan ya, apa yang mau kita ajarkan nanti ya. Lalu pengkhotbah, pemimpin PA, juga guru sekolah minggu, bertugas untuk memperlengkapi anggota-anggota jemaat, yaitu anggota-anggota CD, anggota baptis anak, simpatisan GKI, sehingga setiap orang-orang itu sanggup juga untuk menyatakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Jadi kita tuh sedang membawa adik-adik kita itu menjadi anggota jemaat yang memenuhi panggilannya. Bersekutu, melayani, dan juga bersaksi. Jadi kita dipanggil untuk itu dan kita yang menyiapkannya. Pelayanan pengkhotbah, pemahaman Alkitab, dan juga guru sekolah minggu di GKI itu bertujuan untuk menolong anggota jemaat dan simpatisan GKI bertumbuh menjadi orang Kristen yang utuh. Coba lihat ya, menolong warga gereja untuk menjadi orang Kristen yang utuh, selaras dengan panggilan dan tugas gereja. Maka kita ini dipandang sebagai orang yang lebih utuh ya begitu. Karena kita akan menolong mereka untuk menjadi utuh. Maka spesialnya kakak-kakak tuh luar biasa ya menurut saya. Kita dipanggil untuk melakukan peran kita yang besar banget gitu ya kakak-kakak. Nah, ini kita bicara soal syarat ya. Yang pertama adalah telah menjadi anggota gereja setidaknya selama 2 tahun. Kenapa? Karena dengan 2 tahun itu kita menghayati proses pengenalan akan gereja, proses-proses yang dibutuhkan menjadi bagian dari GKI sudah terjadi dan internalisasi ya. Lalu menghayati panggilannya sebagai panggilan spiritual dari Allah melalui GKI dan bersedia hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi ini ya kalau kakak-kakak dengar peneguhan penatua, peneguhan pendeta, ini juga ada nih. Jadi tuh saya kadang kalau dengar pelantikan guru sekolah minggu tuh, waduh, kayaknya teman-teman ini dipanggil spesial banget untuk menjadi gembalanya anak-anak ya. Itu luar biasa, besar banget ya. Yang ketiga, bersedia menunjukkan kelakuan yang sesuai firman Allah. Jadi kita harus bukan hanya tahu firman Tuhan, bukan hanya mengekspos Alkitab, tapi juga melakukannya, menghidupinya. Bersedia memegang ajaran GKI, bersedia memahami dan menghayati visi dan misi GKI, bersedia memahami dan menyetujui dan mentaati tata gereja dan tata laksana GKI, menghayati dan menjalani panggilannya bersama dengan orang lain, memiliki kemampuan mengembangkan diri lebih lanjut dalam bidang pelayanannya, dan sebagai pribadi yang percaya, dan mengikuti persyaratan untuk melamar menjadi TPG. Kalau benar itu ya, pengkhotbah begitu ya. Ada beberapa yang lain. Kalau kita nggak perlu ngelamar ya, sama diajak-ajak mungkin ya. Terus kadang dipaksa-paksa. Mau jadi guru sekolah minggu? Enggak. Ayolah. Ada mungkin yang kita ngalamin itu ya. Karena pelayanan di GKI itu sukarela ya. Kalau nggak suka, nggak rela dia. Kita hidup dalam tradisi itu ya. Ini syaratnya. Lalu ada syarat-syarat khusus untuk guru sekolah minggu. Aduh, makin berat ya jadi guru sekolah minggu ini. Jadi yang pertama, telah mengikuti pembekalan calon guru sekolah minggu. Itu penting ya. Entah yang diselenggarakan oleh majelis jemaat, atau klasis, atau sinode wilayah, dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi kurikulum kita ini ditetapkan, kakak-kakak. Saya nggak bisa nambah-nambahin gitu ya. Makanya di
suratnya mengundang kakak-kakak untuk ikut program ini kan di situ ada link silabusnya ya. Itu adalah bagian dari yang ditetapkan. Lalu yang kedua, meyakini bahwa anak-anak yang dilayani juga membutuhkan keselamatan. Kita sendiri meyakini bahwa anak-anak ini membutuhkan keselamatan. Apa yang kita lakukan itu bukan sekedar melakukan peran pelayan penitipan anak ketika orang dewasa kebaktian. Kita bukan daycare atau apa namanya itu ya, penitipan anak begitu. Tapi kita benar-benar melakukan ini karena kita percaya dan yakin anak-anak perlu keselamatan. Ya, membutuhkan itu. Lalu yang ketiga, menghayati pengajaran, pengembalaan, dan kepemimpinan Kristen sebagai kelengkapan yang diperlukan. Kenapa? Karena kita memimpin. Bukan hanya memimpin di organisasi, kalau kakak akan nanti terlibat dalam badan pelayanan komisi anak, tapi juga anak-anak di kelas kita sendiri, kita harus mampu memimpin mereka. Lalu memiliki sikap mental yang dewasa, menjadi teladan bagi anak-anak, rela berkorban, bersedia mengikuti kelas persiapan sekolah minggu. Ini aturannya ya, kakak-kakak. Jadi kita sangat dimudahkan ya, misalnya kayak YKB dengan Bina Warga menyediakan kelas persiapan online, dan saya pikir nggak ada lah sekarang yang katanya, aduh nggak bisa persiapan nih, ikutin aja. YKB menyiarkannya materi 2 minggu ke depan udah ada, di Bina Warga siaran ulangnya di 1 minggu sebelumnya sudah ada ya. Jadi kita harusnya mempersiapkan diri jauh lebih mudah ya. Yang terakhir, memiliki sertifikat mengajar. Ini penting, kenapa? Ya GKI mau menjaga para pelayannya ini ya tersertifikasi lah begitu ya. Supaya ya kita tahu bahwa guru sekolah minggunya GKI di GKI Kalideres dengan teman-teman di Pondok Chandra Indah itu sama dengan teman-teman di perniagaan itu sama ya. Jadi kita kalau nanti kakak-kakak ada pertukaran guru sekolah minggu gitu, wah seru banget ya. Kita berhak untuk mengajar karena kita sudah memiliki standar itu ya. Nah ini yang kita hayati dalam proses kita ya. Lalu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya tentu kita mengkhotbahkan dengan benar, memimpin, melayani sekolah minggu, dan juga punya wewenang ya untuk menyampaikan pengajaran, itu wewenang kita ya, dan juga mengatur komisi anak dan lain-lainnya sesuai dengan konteks yang kita masing-masing ya. Terus ini silabusnya, status kita ya, status kita siapa ya. Kita harus ketika nanti menjadi guru sekolah minggu harus diresmikan di hadapan jemaat. Jadi kalau kakak-kakak melayani GKI harusnya ada satu periode tertentu yang di sana harus ada pengangkatan dan meresmikan guru sekolah minggu ya. Karena ini penting untuk jemaat juga tahu siapa sih guru-guru sekolah minggu yang saat ini. Mungkin ada yang udah 20 tahunan begitu ya. Saya pikir nggak ada masalah kalau ditanyakan ulangnya, masih mau ngajar nggak gitu ya. Jangan-jangan udah ada perubahan panggilan ya. Atau mungkin malah ketika diangkat kembali tuh diingat lagi ya. Kalau sekarang di bulan keluarga tuh biasanya ada pembaruan janji nikah ya. Beberapa pasangan tuh udah tua-tua gitu. Datang ke depan altar, kemudian bersama dengan anak-anaknya, kemudian mereka kembali mengulang janji nikah, dan itu tuh mengharukan dan memperteguh komitmen pernikahan. Bagus juga kali ya untuk guru sekolah minggu menghayati itu ya, supaya kita hidup dalam komitmen yang terus dibarui ya. Ada juga kita dipanggil untuk mempertimbangkan panggilan kita di ayat yang keempat nih ya. Kita memutuskan apakah kita lanjut atau ada hal-hal yang khusus lainnya, atau ada beberapa yang sedang dalam pengembalaan khusus nih ya. Di tata gereja sekarang kita ada pembaruan bagian ini, nanti kita akan ikuti ya bagaimana pembaruan tentang pengaturan soal pengembalaan khusus, apakah juga nanti membuat ia tidak bisa memberitakan firman seperti menjadi guru sekolah minggu misalnya, atau dan lainnya begitu ya. Dan juga guru sekolah minggu itu ada masa pelayanannya kakak-kakak ya, dan dapat diangkat kembali dan diresmikan kembali ya di masa pelayanan berikutnya. Jadi kakak-kakak kalau
di gereja ngajar terus terus tanpa tahu ini kapan berakhirnya. Itu harus ini loh ya, diperbarui gitu ya. Maksudnya supaya kakak-kakak juga refresh lagi ya ketika waduh ini 2 tahun masa pelayanan kan. Nanti setelah itu kita dibarui lagi ya. Di komitmen itu penting. Lalu jalan lagi 2 tahun ya. Setelah itu dibarui lagi, jalan lagi ya. Enggak 10 tahun terus sudah semuanya ini jemaat tahulah diri guru sekolah minggu. Pendeta boleh berganti, penatua boleh berganti, guru sekolah minggu seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ini menurut saya penting untuk terus kita hayati ya, supaya kita terus refresh ya. Nah proses-prosesnya ada prosedurnya kakak-kakak ya, ada percakapannya loh ya kakak-kakak. Ini kalau ada para penatua pendamping di sini harus sadar nih ya bahwa ada peraturan khusus tentang guru sekolah minggu nih. Ada percakapan dulu, setelah itu diberikan rekomendasi, lalu diberikan sertifikat. Kami Bina Warga mengeluarkan sertifikat itu. Nanti berhaknya mengajar atau tidak majelis jemaat gitu, karena percakapan dulu dan lainnya. Ini kayak pernikahan ya. Udah ikut bina pernikah dapat sertifikat, lalu ada percakapan. Habis itu baru peneguhan pemberkatan pernikahan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Karena kakak-kakak akan menjadi pemberita firman. Sampai sini dulu kakak-kakak nih ya. Waduh, ini ngomongin soal peraturan, semoga kakak-kakak bisa menikmatinya ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai sini dulu ya untuk tata gereja. Nanti kita akan masuk ke budaya GKI ya. Silakan Kak Grace, kita buka dulu ya ruang. Ya, baik, silakan kakak-kakak, mengasihkan sekali dan saya juga baru tahu nih ya, sedikit banyak padahal saya sudah lumayan lama juga menjadi guru sekolah minggu, ternyata memang perlu di-refresh. Luar biasa sore hari ini kita mendengarkan Pendeta Hendra gitu ya, kita juga di-refresh lagi gitu ya. Saya pikir juga begitu banyak kakak-kakak yang ada di dalam sini, mungkin yang sudah lumayan lama kali ya. Nah, silakan kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya dengan Pak Hendra, ini mumpung ada acara khusus gitu ya, kita bisa langsung bertanya dengan Pendeta Hendra. Silakan kakak-kakak boleh raise hand atau boleh buka mic-nya juga atau boleh di chat. Oh, ini ada satu nih ya, saya bacakan ya Pak Hendra. Dari Kak Ita Susanti, GKI Perniagaan. Banyak ya Pak aturan tata gerejanya. Iya benar banyak ya Kak. Banyak ya, oke. Ada lagi mungkin kakak-kakak yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya mau bertanya juga nih. Ada tuh Kak, ada Kasusi Ada? tuh Kak, ada Resen. Oke, silakan Kak Susi, boleh waktu dan tempatnya. Silakan Kak Susi. Sore Pak Hendra mau tanya, tadi membahas beberapa tata cara gereja, yang saya mau tanyakan apakah sebenarnya itu aturan yang baku yang harus dilakukan oleh seluruh GKI? Karena kok saya melihat kayaknya sepertinya di gereja saya ada beberapa tidak diterapkan seperti itu. Contohnya sepertinya nggak ada ya peneguhan untuk guru sekolah minggu, itu satu. Terus kedua, kami tidak pernah diinfo maksudnya masa jabatan 2 tahun, nanti dipanggil kembali untuk rekomitmen, sepertinya enggak. Saya itu sudah melayani di sekolah minggu kan selama 8 tahun, memang belum ikut Bina Cagur. Ya karena kebutuhan guru sekolah minggu di gereja kami juga sangat sulit ya, maksudnya banyak kan yang satu kurang itu, terus kedua banyak juga guru sekolah minggu akhirnya dipilihin jadi penatua, sehingga akhirnya kalau udah jadi penatua repot di majelis, udah nggak megang lagi di guru sekolah minggu, jadi tidak ada namanya ditanya setelah 2 tahun mau ini ya just aja gitu loh. Kita kalau ditanyakan kembali komitmen takutnya malah ya udah 2 tahun terus ternyata tahu repotnya, beratnya, terus pada mundur. Mungkin ya, saya nggak tahu, tapi maksud saya kalau memang
ternyata nih misalnya di gereja kami ada beberapa hal terlewat, nah itu kewajiban siapa untuk menginformasikan hal-hal seperti mengingatkan kembali dasar-dasar yang seperti ini. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih Kak Susi. Kak Grace mungkin sekalian Kak Meliati ya, supaya saya sekalian bisa jawab. Oke, silakan Kak Meliati waktunya dan tempatnya. Kak Meliati. Oke, mungkin tertekan kali ya. Saya lanjut dulu aja ya untuk menjawab Kak Susi. Begitu Kak Grace? Tapi udah nih Kak. Silakan Kak Silakan. Meliati. Ya, selamat malam kakak-kakak semua, Kak Hendra. Saya mau nanya aja, kalau saya perkenalkan saya dari GKI Depok. Saya juga baru mau berjalan 2 tahun sih untuk menjadi guru sekolah minggu kan di GKI Depok. Saya juga udah diteguhkan. Nah, karena satu hal misalnya ya yang sedang saya alami, dulu saya tinggal di Depok, terus saya sekarang tinggalnya di Cilengsi. Karena jarak Depok dan Cilengsi terlalu jauh. Apakah saya boleh mencari gereja di sekitar Cilengsi atau sekitarnya gitu, dan saya bisa pindah mengajar dengan sertifikasi yang Bina Warga berikan gitu, Pak. Kak. Dan saya Kak gini, sebelum masa jabatan ternyata diundur ya. Ketika kita menjadi guru sekolah minggu kan kita diteguhkan, dan itu kan juga merupakan beban ya kalau kita nggak udah diteguhkan terus merupakan beban karena kita nggak menjalankannya lagi gitu kan, karena satu hal alasan yang mungkin dia pindah atau jauh atau gimana ya. Nah, apakah kita boleh minta seorang pendeta untuk melepaskan kita lagi gitu dari yang sudah diteguhkan itu, Kak, gitu, supaya beban ini aku udah nggak punya tanggung jawab lagi nih sama Tuhan, aku kan udah dilepaskan gitu loh, udah tidak diteguhkan, udah lepas dari peneguhan itu gitu loh. Apakah itu wajib atau gimana Kak sebaiknya? Itu aja sih Kak Hendra, 2 pertanyaan saya. Terima kasih Kak Hendra. Pendeta Hendra mau menjawab dulu atau mau melanjutkan Kak Coki yang raise hand? Boleh Kak Coki, boleh sekalian Kak Coki. Oke, silakan Kak Coki. Selamat sore Pak Pendeta Hendra dan kakak-kakak, rekan-rekan. Hanya mau meminta pandangan Pak Pendeta Hendra nih tadi terkait dengan aturan-aturan untuk menjadi guru sekolah minggu, kan salah satunya tadi aku dengar harus menjadi anggota CD ya, betul Pak Pendeta ya. Lalu ada beberapa yang misalnya ada anggota simpatisan sudah lama dia tidak mau jadi anggota CD kan karena berbagai alasan ya, misalnya kebudayaan atau keluarga dan lain-lain, tapi dia mungkin sudah di atas 5 tahun bergereja di GKI, terus dia mau menjadi guru sekolah minggu, tapi terhalang oleh aturan 2 tahun anggota CD GKI gitu Pak. Menurut Pak, pandangan Pak Pendeta Hendra gimana nih Pak? Padahal kan dia selama 5 tahun itu artinya sudah sepemahaman dengan apa yang ada di doktrin GKI ajarkan Pak. Menurut Pak Pendeta Hendra pandangannya gimana nih Pak terkait hal ini? Apakah kan tadi doktrin atau talak tagar itu kan tidak mengikat, bisa dimodifikasi A jadi A plus, A jadi AB gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Kakak Coki. Pendeta Hendra mau dijawab dulu kan? Saya jawab dulu Kayaknya ya. semakin banyak yang bertanya. Iya. Betul. Ya, silakan. Terus udah lupa lagi tadi pertanyaannya apa aja. Iya. Kakak-kakak jadi gini, dari mulai kasus tadi ya. Jadi ini aturan seperti yang ada di layar saya ini ya, kakak-kakak, bahwa ini aturan ditetapkan berpaut pada tata gereja ya di pasal 63. Lalu dibuatkanlah aturan-aturannya supaya lebih implementasinya itu jadi lebih detail ya, begitu ya. Dan penetapannya itu di 6 sampai dengan 8 Maret 2013 ya, sudah ada. Nah, semua dilakukan karena ada kerinduan dari GKI tadi ya, seperti yang kita
bahas di awal tadi ya, kita tuh pingin supaya itu bener rapi tersusun ya, supaya kita ingin ada pegangannya, ada sesuatu yang tertib lah di gereja ini untuk membuat akhirnya untuk pelayan-pelayan pemberita firman, karena ini berkenaan dengan pengajaran, itu harus ada aturannya. Nah tadi beberapa hal tadi ya, mungkin ada beberapa gereja yang nggak cukup paham atau mungkin terlewat untuk menghidupi ini, karena ini kan pola yang sebenarnya harusnya dihadirkan, tapi mungkin belum menjadi bagian budayanya gitu ya. Aturannya sudah ada dan itu harusnya juga mengikat ya, semuanya melakukan proses itu. Dan kita kan menghayati ya bahwa para guru sekolah minggu ini, para pelayan jemaat anak ini kan ujung tombak pengajarannya untuk di area anak-anak ya. Dan kita menghayati bahwa kalau para pemberita atau pengajar ini nggak benar, orang sembarangan begitu, bisa gawat dong ya. Maka perlulah ada sebuah proses yang resmi bahwa siapa yang boleh mengajar. Ya, pendeta aja tuh harus pendeta dari gereja seajaran dan lainnya begitu ya. Itu penting karena ini berkenaan dengan pengajaran. Sama yang mimpin PA kan juga begitu. Apalagi guru sekolah minggu. Sayangnya banyak majelis jemaat nggak cukup banyak punya perhatian kepada pelayanan anak. Karena konsentrasi di bagian-bagian yang lain yang mungkin itu menguras perhatian juga. Anak mah masih kecil lah begitu, anak mah masih belum utuh gitu, kira-kira begitu ya. Cara pandang itu yang membuat lalu detail-detail peraturan ini juga akhirnya terabaikan. Nah kalau kakak-kakak saat ini tahu dan kepada siapa nih ya, tentu alurnya di kita kan ada pendamping komisi ya begitu, kemudian nanti itu adalah biasanya penatua. Nah penatua itu yang akan menyampaikan ke persidangan majelis jemaat untuk membahasnya dan menghidupi pola ini. Karena kita tahu dasarnya penting ya, bahwa kita ini adalah ujung tombak pengajaran. Dan kita perlu dilegitimasi, perlu diteguhkan. Dan prosesnya peneguhan itu menjadi proses yang berstandar ya. Harus dilatih dulu, kemudian ada rekomendasi, kemudian memang dia layak menurut majelis jemaat ketika dipercakapi, dia layak. Nah, dalam kasus tadi CD ya, dia udah ngajar sih tapi belum CD. Nah, tentu lalu menjadi alasan ya bahwa udahlah nggak usah diteguhin lah gitu. Enggak. Nanti jangan yang kasus itu lalu disamaratakan ya. Yang kasus ya harus dibenerin dong ya. Untuk menjadi standar yang umum. Ya kalau mau mengajar harus dihayati dulu pemahamannya. Diyakini dulu secara personal. Tandanya dia mau CD, dia mau baptis. Seorang yang mengaku Kristus sebagai juru selamat dengan menerima baptisan atau meneguhkan pengakuan percaya dengan CD, ya berarti dia mengakui. Dan ketika dia mengakui, dia mampu untuk mengajar, dia boleh mengajarkannya dan kemampuannya nanti diolah. Nah jadi mungkin banyak sekali ya gereja-gereja yang belum menghidupi ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita berbenah diri lah untuk memprosesnya. Tadi dari rekan dari GKI Depok ada yang bertanya soal lalu ininya gimana tuh tahun pelayanannya ya, prosesnya gimana? Tadi saya berbagi soal ini ya, statusnya begitu ya. Pengkhotbah, pemimpin kelompok PA, guru sekolah minggu mengakhiri pelayanan dan statusnya bila majelis jemaat mempertimbangkan dan memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugasnya, misalnya karena keluar kota jauh ya. Tadi kasusnya rekan kita ini di Cilengsi gitu ya. Waduh, jauh banget ya. Sudah ada satu jemaat yang dekat, GKI Cilengsi. Di sana sudah ada tuh Bajam Cilengsi ya. Atau ke GKI Keranggan, atau ke Kota Wisata, atau ke GKI Bajam Citra Raya. Wah, di sana ada ya. Maka ya udah, kita nggak bisa kan melayani ke GKI Depok ya, itu berakhirlah di GKI Depoknya ya. Atau dalam kasus-kasus khusus ya, karena ada status-status pengembalaan khusus dan sehingga dia nggak bisa melayani. Nah, yang kelima penting juga nih kita hayati bahwa ada tahun berakhir pelayanannya dan dapat diangkat lagi, diresmikan lagi ya, supaya refresh lagi gitu. Nah, itu penting untuk dilakukan. Nah, kalau majelis jemaatnya sendiri nggak sadar bahwa itu ada,
Ya biasanya terus aja ya udahlah dijadwalin terus, kasusnya terus dijadwalin ya bertahun-tahun begitu tanpa ditanyain lagi mau atau enggak atau ada panggilan baru atau enggak ya. Karena memang mungkin nggak cukup memberi perhatian pada ruang ini. Jadi kita harus beri perhatian, ya kita harus berikan kesadaran baru. Jangan-jangan juga banyak. Secara jujur saya juga baru menyadari ya bahwa ada kok aturan-aturan soal ini ya. Walaupun ketika saya pelayanan di Cianjur, kami di GKI Cianjur menghidupi itu ya, menghidupi pola di mana ruang pelayanannya itu ya ada peneguhan majelis jemaat dan ada peneguhan GSM, kemudian ada ditanyain dulu. Kami punya dulu tuh namanya lembar sikap jawab ya, ditanyain dulu ya mau terlibat lagi nggak. Majelis jemaat yang deg-degan ya ketika nanyain ya, takut nanti dia jawabnya enggak ya. Waduh kalau jawabnya enggak gimana dong nanti. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses di mana kita perlu menanyakan kembali kesediaan. Karena ketika dia menjawab ya, dia sudah bertimbang dengan konsekuensinya, dengan komitmennya, dan dia bisa jalani panggilannya. Itu penting, kakak-kakak. Jadi, menurut saya ini mungkin menjadi kesadaran baru, dan semoga ini menjadi proses yang bisa diperbaiki kalau memang belum dihidupi ya. Gitu, Kak Grace. Semoga tiga-tiganya sudah saya jawab ya tadi ya. Gitu. Oke, Pak Hendra, ini satu kali lagi pertanyaan, baru itu lanjutkan materi, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, ada di chat saya mau bacakan dari Kak Binerka Juliani dari GKI Cianjur. Pak Hendra, kan tadi Bapak bilang bahwa aturan GKI itu bisa dinamis. Lalu apakah yang prosedur GSM itu bisa tidak sesuai prosedur? Maksudnya langsung mengajar gitu loh Pak, tanpa sertifikasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari Kak Fani, Pak Hendra, maaf saya di gereja jadi nggak bisa open mic, oke? Tadi tata gereja yang nomor berapa tentang peneguhan dan tanya jawab sebelum menjadi GSM. Karena di gereja saya cuma ada pengangkatan pengurus KA saja, tapi belum ada tanya jawab dan peneguhan GSM. Betul Kak, KA sering lupa diurus oleh gereja karena mungkin dipikir-pikir masih anak-anak. Padahal generasi penerus gereja kan mulai dari anak-anak. Terima kasih. Sama di pendidikan juga begitu. Waduh. Terima kasih. Satu lagi ya Pak Hendra, sebelum Kak Feby yang resen ya. Pak Hendra saya tanya Pak Hendra tanya berapa lama? 2 tahun sekali katanya, boleh ini dulu, tanya lagi, request. Oke, saya lanjutkan dulu ya Ibu Kakak. Dari Kak Ita Susanti, GKI Perniagaan. Pak Hendra tanya berapa lama masa pelayanan sekolah minggu, dan kalau sudah berakhir masa pelayanan, apakah masih harus cagur lagi? Terima kasih. Silakan Pendeta Hendra, mungkin boleh dijawab dulu. Baik Kak, tadi saya menyebutkan bahwa aturan ini adalah aturan penetapan di Raker ya. Rujukannya ini ya di pasal 63 lalu diberikan detail ya dengan pedoman pelaksanaan ini. Ini namanya pedoman pelaksanaan. Jadi ada tata gereja di pasal 63, kemudian diberikanlah pedoman pelaksanaannya. Isinya pedoman pelaksanaan ya tadi ada pengantar, ada jenisnya, ada pengertian, kemudian ada penjelasan-penjelasan dan seterusnya ya, tanggung jawabnya, syaratnya, prosedurnya bagaimana dari tadi para pemberita firman tadi ya, pemimpin PA, pengkhotbah maupun juga guru sekolah minggu. Nah, kakak-kakak untuk detail masa pelayanannya pastinya ikut ini ya, ikut badan pelayanan ya. Koreksi nanti kalau saya salah ya. Kan badan pelayanan itu adalah 2 tahun ya. Jadi setiap 2 tahun nanti ditanyain lagi. Sama kan seperti personalia komisi anak dan lainnya, itu badan pelayanan kan 2 tahunan, itu ganti kemudian ditanyain lagi begitu. Guru sekolah minggu juga diproses seperti itu ya. Jadi ditanya kemudian nanti setelah itu kalau yang mau berhenti dulu ya nggak apa-apa, ada mungkin yang baru ya dan lainnya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu ya, dalam kebutuhan jemaat, dia belum ikut semuanya nih, tapi waduh kayaknya kebutuhannya mendesak sekali ya, karena nggak ada yang ngajar nih gitu. Yaudahlah ngajar aja lah ya. Sebenarnya itu kan kasuistik ya,
kasuistik, tapi jangan lalu dijadikan semuanya jadi umum gitu ya. Itu kan kebijakan setempatnya, dia belum anggota jemaat nih ya, bahkan dia belum CD begitu. Tapi kita butuh pelayan sekolah minggu dan dia juga oke kok ya. Ya udah, kalau memang majelis jemaatnya merasa bahwa oke dan mau bertanggung jawab terhadap pengajarannya, nggak apa-apa, itu bisa dilakukan. Tapi tentu itu kasus ya. Jangan lalu semuanya dibolehin ya. Nanti nggak ada koridornya kakak-kakak. Nanti nggak ada pandunya. Jadi sedapat mungkin ya diaturlah. Nah, ikut dulu pembinaan dan prosesnya. Kan kita tahu ya, ini bukan membuat sulit. Tapi justru sebenarnya mempersiapkan. Kakak-kakak ikut pembinaan ini kan juga mendapat sesuatu kan, mendapat bekal. Gimana sih mengeksposisi Alkitab ya, gimana aturan-aturannya. Kita juga dapat bekal ya. Dan lalu prosesnya bisa semakin baik ketika berproses di pelayanan kita. Gitu Kak. Jadi jangan karena karena ada kasus lalu semuanya dibolehkan gitu. Yang penting majelis jemaat oke, dan ya udah kita memberi dispensasi kira-kira begitu ya. Gitu Kak Grace ya. Oke, Pendeta Hendra. Ada yang resen, Pendeta Hendra mau teruskan materi dulu Kak, atau Boleh. mau ya? Gak apa-apa. Kak Feby dan Nggak apa-apa ya, oke. Nadia. Tadi yang resen duluan Kak Heni dari GKI Perniagaan. Dan ini sih sudah turun. Apakah mau dilanjut, Kak Nggak Heni? usah, udah terjawab Kalau semua sama. Oh iya, terima kasih Kakak. Kalau gitu saya persilakan ke Kak Feby dari GKI Bandar Lampung ya. Silakan Kak. Selamat sore Kak Hendra, Kak Grace, saya Feby Sore. dari GKI Bandar Lampung, kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Salam kenal, saya Feby dari GKI Bandar Lampung. Mohon izin Kak Hendra mau tanya, kalau di kasus saya, kan kita ngomongin CD. Nah, saya menikah dengan anggota GKI. Jadi dulunya sebelum menikah, saya jemaat gereja lain. Dan saya CD-nya di gereja selama saya. Gitu kan. Sedangkan tadi kan kalau bisa ada CD. Dan baptis saya pun di gereja yang sebelum saya menikah, sebelum menikah dan menjadi anggota jemaat GKI. Nah, di kasus saya itu gimana ya Kak? Apa CD saya tetap berlaku, baptisan saya tetap berlaku, atau harus pembinaan lagi atau bagaimana seperti itu Kak? Aku baru masuk sih, baru mau ngajar guru sekolah minggu. Ini pertama kali aku mengajar. Terima kasih Kak Hendra, Kak Grace. Oke, terima kasih Kak Feby. Kita lanjut dulu ya ke Kak Divya sama Kak Kristo dari GKI Cawang yang raise hand. Silakan. Shalom, selamat sore Pak Pendeta Sore. dan Kak Grace. Saya Kristo Sore. Divya dari GKI Cawang. Izin bertanya, tadi soal peneguhan ya. Jadi apa kata yang tepat sih untuk kata peneguhan itu untuk kakak-kakak GSM ini yang mau diteguhkan? Jadi kalau misalkan kalau pakai kata peneguhan, kayaknya layaknya ini untuk pendeta ya. Seperti apa ya? Aja yang ingin ditanyakan. Boleh silakan menjawab untuk Pendeta Hendra. Baik. Sudah ada 2 yang raise hand. Terima kasih Kak Feby, Kak Kristo untuk pertanyaannya ya. Yang pertama saya jawab dulu Kak Kristo nih ya. Kak Kristo, kalau di aturannya itu diangkat ya, diangkat dan diresmikan di hadapan jemaat ya, dalam suatu kebaktian ya. Jadi ini badan pelayanan juga begitu kan ya, gitu, diangkat dan diresmikan. Saya sendiri mungkin nanti akan saya cari informasi. Kalau itu soal pengajaran, kan levelnya sama-sama seperti pendeta dan penatua ya. Tapi kenapa nggak diteguhkan? Karena diteguhkan itu berindikasi pada pejabat gerejawi ya. Jadi itu untuk pejabat gerejawi. Kali ini pemberitanya, dia melakukan tugas pemberitaan. Jadi diangkat dan diresmikan. Di aturan itu disebutkannya begitu ya Kak Kristo ya. Nah kalau tadi Kak Febe,
Jadi gini, GKI mengakui menerima baptisan yang dilakukan atas nama Trinitas ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus begitu. Dan ya kita biasanya kalau secara organisasi ada buktinya enggak gitu, ada surat baptisnya enggak gitu ya. Tercatat di gereja mana ya. Kalau gerejanya itu seajaran dengan GKI ya udah itu atestasi masuk aja ya. Tapi kalau enggak seajaran namanya perpindahan anggota jemaat ya. Perpindahan anggota jemaat lalu dilakukan sebuah percakapan ya. Sebenarnya itu namanya katekisasi khusus ya. Tapi beberapa gereja lalu menghidupi dengan percakapan-percakapan khusus, ngobrol ya soal kan budaya pemahaman di gereja sebelumnya kan harus disesuaikan ya dengan GKI sendiri dan itu ada percakapannya. Di aturannya di guru sekolah minggu juga begitu sebenarnya ya. Di mana tadi ya saya prosedur ya di prosedurnya nih ya, guru sekolah minggu, majelis jemaat itu setelah guru sekolah minggunya mengikuti pembekalan, pembinaan guru sekolah minggu, lalu mengikuti percakapan yang dilaksanakan majelis jemaat untuk melihat kelayakan calon nih ya, untuk mengajar sekolah minggu. Nah ini kenapa itu penting? Supaya majelis jemaat pasti ya, benar nih ya, Kak Grace ini pemahamannya benar ya. Maka ya udah dia boleh ngajar lah begitu. Bayangin kalau nggak ada percakapan ya, tiba-tiba dilepas aja. Di kelas dia ngomong apalah sama anak-anak, nggak ada yang tahu. Majelis jemaat pokoknya beres aja lah, pokoknya terima persembahan ya, bisa begitu. Tapi ada sesuatu yang perlu dilakukan karena ini soal pengajaran ya. Penting untuk dihayati. Jadi ada percakapannya. Nah, untuk kasus Kak Feby tadi, kalau kakak sudah menjadi anggota GKI, maka artinya seluruh proses itu diakui penuh sama GKI. Tapi kalau kakak masih menjadi anggota gereja sebelumnya, maka kakak akan nanti kalau memang mau penuh menjadi anggota GKI ya akan ada proses tadi ya. Kalau gereja seajaran berarti atestasi masuk ya. Kalau bukan seajaran ada perpindahan anggota jemaat nama istilahnya untuk membedakan saja tuh sebenarnya ya. Lalu ada percakapan khususnya. Nah itu nggak perlu dibaptis lagi Kak, nggak perlu diulang di GKI ya. Kita menerima baptisan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi baptisan yang sah menurut kita gitu. Jadi tenang Kak ya, untuk prosesnya mudah tapi juga perlu ditata ya, begitu Kak Feby. Gitu Kak Grace. Kita Terjawab lanjut dulu ya ya. kakak-kakak ya. Kita lanjut dulu Pendeta Hendra. Silakan Pendeta Ini Hendra. sedikit Kak ya tentang budaya GKI ya. Jadi tadi itu kan adalah tata gerejanya ya. Dan ketika kita terlibat dalam melayani adik-adik dan melayani di gereja, kita sebenarnya terikat pada budaya pelayanan kita ya. Budaya pelayanan kita sendiri sebenarnya terbentuk dari berbagai banyak elemen-elemen penentunya ya. Dari corak spiritual setiap pihak yang termasuk di gereja tersebut ya. Ngomong-ngomong soal corak spiritualitas, kakak-kakak bisa akses di webnya Bina Warga ya. Itu ada survei pribadi yang bisa tahu tuh tipe spiritualitas kita apa. Itu gratis bisa diakses, nanti ada rekan dari Bina Warga yang kasih hasil surveinya. Oh Kak Susi ini tipenya itu apa nih ya. Itu berpaut pada teorinya Gary Thomas ya. Tipe spiritualnya itu naturalis kah, indrawi kah, askese kah, dan lainnya nanti ada penjelasannya. Di kelas media lagi ngobrolin soal ini nih ya, kakak-kakak ya. Di webnya Bina Warga kakak-kakak bisa akses itu. Lalu yang berikutnya adalah corak kualitas teologi ya, yang hidup di dalam gereja itu. Pola teologinya apa nih ya? Tadi kita kan menghayati bahwa kita ini adalah gereja reformasi yang punya pengaruh Calvin juga, dan ada kesetaraan, ada jabatan gerejawi, kebersamaan, kontekstual dalam pelayanan gitu ya. Itu adalah ruang-ruang yang dihidupi GKI. Dan juga kualitas pemimpin yang nyata ya. Pemimpinnya seperti apa? Di webnya Bina Warga juga tuh ada survei karunia rohani. Jadi kakak-kakak bisa loh ya tes karunia rohaninya kakak-kakak tuh apa? Apakah karunia rohaninya mengajar? Bukan. Atau jangan-jangan nggak mengajar lagi. Jadi itu nanti kakak-kakak bisa tahu ya
ih saya tuh kenapa sih kalau disuruh ngajar deg-degannya luar biasa ya. Jangan-jangan karunia rohaninya bukan mengajar ya. Hanya dipaksa aja jadi guru sekolah minggu. Tapi kalau udah tahu nanti karunia rohaninya bukan mengajar begitu ya, jangan lalu mundur dari guru sekolah minggu ya. Jangan-jangan kakak-kakak punya kesempatan mengembangkan karunia rohani yang sebenarnya ada. Ada yang dominan, ada yang nggak dominan. Dan itu bisa seperti yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta ya. Ketika diberi 2, dia mengembangkannya, diberikan kepercayaan lagi kan ya. Yang 1 malah dipendam, yang malah dianggap jahat ya begitu. Itu polanya. Nanti kalau ada kesempatan kita juga boleh tuh ya ngobrolin soal karunia rohani. Dan itu ada surveinya di webnya Bina Warga. Silakan akses, itu juga gratis dan bisa menolong kita ya. Nah, yang terakhir adalah proses bergerejanya, sistem bergerejanya ya. Tadi kita ngomongin soal presbyterial sinodal, itu budayanya kita. Nah, GKI sendiri itu dikenal dengan 3R ya. 3R itu adalah ramah, rapat, terasa gitu. Ramah karena GKI itu terbuka. Nggak ada suku tertentu yang nggak boleh masuk gitu, nggak, semuanya terbuka untuk semua kalangan ya. Rapat menjadi panggilan teologisnya kita karena sistemnya adalah presbyterial sinodal, kepemimpinannya kolektif nggak tunggal ya. Lalu rasa, kita juga selalu bersukacita dalam pelayanan ya. Kita nggak lalu pelayanan tuh jadi beban banget ya. Jadi kalau udah jadi beban perlu ditanya ya mau lanjut atau enggak gitu. Makanya penting ya untuk ditanyain ya. Sikap dan jawabnya para guru sekolah minggu di tahun pelayanan ini masih mau lanjut nggak 2 tahun lagi ya. Itu penting. Karena kita pengen ini pelayanan yang menghasilkan sukacita. Karena melayani adalah sebuah sukacita bersama ya. Nah, GKI sendiri dibentuk dalam budaya yang dipengaruhi beberapa hal. Pertama adalah budaya Barat, Eropa ya. Dan Amerika dengan teologinya ya. Teologi kita kan teologi dari para misionaris itu ya, datang, dan itu ada corak-corak tertentunya. Yang biasanya indikasinya adalah formal, rapi, punya tata gereja, organisasinya kuat. Nah, itu tuh pola Eropa ya. Kita ada tuh unsur itu. Tapi juga kita itu ada Indonesianya ya. Jadi Jawa, Sundanya tuh ada gitu ya. Ditandai dengan kita tuh toleran. Kita guyup ya, komunal. Dan juga ada feodalis juga ya. Jadi ada pejabat gerejawi walaupun ya adalah pelayan kita, kayaknya tuh itu beda lah gitu ya. Kita punya rasa segan juga begitu. Itu tuh ada unsur itu. Ini budaya yang mempengaruhi kita. Dan juga budaya Tionghoa. Nggak bisa dipungkiri, GKI itu dari Tionghoa Kitokahwe. Komunitas perkumpulan orang-orang Tionghoa yang lalu Tuhan sentuh dan menjadi komunitas Kristen ya. Nah, orang-orang Tionghoa punya cirinya hati-hati, sulit percaya gitu ya, hormat pada orang tua, pandangan akan materi yang khas ya. Itu tuh ada. Jadi kalau bicara soal keuangan begitu ya, mungkin kalau di GKI rata-rata bendaharanya banyak yang dipegang oleh teman-teman Tionghoa ya begitu ya. Waduh, masih punya tradisi itu. Tapi beberapa gereja udah nggak dipengaruhi soal itu. Akuntabilitasnya ya, harus nih ini uang nih perlu dipertanggungjawabkan, ini penting ya. Tapi pada saat yang sama tabu loh ngomongin soal uang ya, apalagi pendeta ngomongin soal uang begitu ya. Itu khas banget dengan budaya kita ya. Lalu yang terakhir, kita itu punya budaya kota. GKI nggak bisa dipungkiri, ini gereja kota. Ini memang ada sejarahnya di mana pada zaman dulu tuh ya, orang-orang Tionghoa yang menjadi sesepuhnya para warga GKI itu bisanya itu masuk sampai kota kecamatan ya, nggak bisa sampai ke desa gitu. Jadi buka usaha di kota kecamatan. Dan disitulah ada komunitas-komunitas Tionghoa begitu ya. Kayak di kota kecil misalnya di Ciranjang, 18 km dari Cianjur, itu di situ ada komunitas Tionghoa dan ada gerejanya di sana. Jadi itu yang hidup juga ya. Nah, jadi unsurnya itu budayanya kota ya. Ekspresif, kolaboratif, suka prestasi, eksploratif,
kesetaraan, itu jadi unsur kita karena ada unsur budaya kotanya. Jadi dari 4 unsur ini, barat, keindonesiaan, ketionghoaan, budaya kota itu mempengaruhi pola bergereja kita. Jadi kalau kakak-kakak datang dari gereja yang berbeda dan menjadi bagian dari GKI, lalu kok nggak seperti gerejaku yang dulu ya? Karena budayanya beda, Kak, ya. Karena sekarang kan GKI itu banyak ya didatengin yang menjadi anggota gereja tuh dari banyak tempat ya, karena terbuka sekali GKI. Nah, datang juga dengan latar gereja masing-masing nih ya. Setelah 2 tahun bergereja, dipilih jadi penatua karena nggak ada yang mau ya, begitu. Dan akhirnya dia jadi penatua ya. Jadi guru sekolah minggu dengan budaya sebelumnya. Kita harus menyesuaikan budayanya yang hidup di GKI itu kayak gimana. Nah, itulah ya yang menjadi penting kita menghayati ada aturan, ada budayanya juga ya. Jadi kita ketika nanti melayani, atau kita menghadapi situasi-situasi khusus dalam pelayanannya, lihat bahwa GKI itu punya budaya yang khusus. Gitu, Kak. Itu sih bagian dari budaya GKI yang saya pikir kakak-kakak bisa perdalam juga untuk personalnya kakak-kakak. Di webnya Bina Warga banyak sekali. Di bagian pembinaan lalu ada survei jemaat. Di situ ada ruang di mana kakak-kakak bisa akses untuk menolong kita ya. Kak Grace, saya serahkan ke Kak Grace ya. Untuk Baik, terima kasih Pendeta Hendra. Langsung ke pertanyaan nih Kak, kayaknya nggak akan selesai sampai besok kayaknya Kak, gimana Kak? Ya boleh, silakan. Boleh, silakan dari GKI Banjar untuk ada pertanyaan, silakan. Saya dari GKI Banjar, sebagai guru sekolah minggu dan teman-teman, bukan sekedar guru sekolah minggu, kami sebagian adalah guru PAK ya. Apa dari Bina Warga tidak ada niat untuk membina kami sebagai guru PAK, karena kami ada otodidak gitu. Karena kami bertanggung jawab terhadap nilai anak-anak di sekolah. Halo? Ya, baik Kak. Saya nangkep Kak Grace. Iya, silakan Kak. Baik, terima kasih nih rekan-rekan dari GKI Banjar ya. Saya sempat praktek di sana 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Aduh, saya sangat berkesan sekali dengan almarhum Pendeta Cucu Rustandi ya. Yang ya Pak Cucu itu orang Cianjur dan saya ditempatkan di Cianjur. Jadi cukup dekat sama keluarganya ya. Jadi saya kenal sekali dan betapa Tuhan menghadirkan gereja Tuhan di Banjar untuk memenuhi juga kebutuhan umat dan warga kota ya. Salah satunya adalah pendidikan agama Kristen tuh ya. Dulu sih saya ingat sekali tuh di atas tuh di loteng tuh di atap tuh ya, masih ada nggak tuh sekarang tuh ya. Ada taman terus ada, sekarang sih gereja udah berubah kali ya. Nah itu banyak anak-anak sekolah. Saya sendiri jadi pendeta gara-gara di rumah saya tuh dipakai dulu pendidikan agama Kristen di kota Cilegon ya. Karena juga mungkin situasi seperti Banjar gitu. Nah, Bina Warga itu tahun ini itu konsentrasi di Gereja Ramah Anak. Gereja Ramah Anak gerakan itu ya sebuah paradigma terhadap ramah anak. Itu ruangnya itu bukan hanya gereja tapi juga sekolah. Nah, semua orang-orang atau pelayan-pelayan yang terrelasi dengan anak-anak kita layanin. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ada pembinaan khusus untuk guru? Ada ya. Di Agustus kemarin misalnya ya, kita ngomongin soal disiplin positif di kelas. Ngomong soal manajemen kelas ya. Lalu ngomong apa lagi ya? Itu tuh tentang sekolah ya. Jadi kalau Bina Warga nyampein pembinaan gereja ramah anak tuh unsurnya ada 3 ya. Gereja dengan unsur-unsur orang tua, guru sekolah minggu dan lain-lain ya. Majelis jemaat dan pengurus-pengurus komisi. Lalu yang kedua adalah pelayan anak ya. Termasuk di dalamnya adalah guru-guru sekolah minggu termasuk orang tua ya, parenting programnya. Dan yang ketiga adalah itu guru-guru sekolah ya, kita juga melayani ya. Jadi ada Kak ya. Jadi kalau GKI Banjar rindu untuk membekali rekan-rekan pelayan PAK, kontak aja ke Bina Warga. Kalau membutuhkan pembinaan kita bisa layani. Gitu Kak Grace.
Oke, terjawab ya kakak-kakak dari GKI Banjar. Oke, terima kasih. Baik rekan-rekan, adakah yang mau bertanya lagi? Silakan boleh raise hand atau open mic atau boleh di chat. Tadi ada pertanyaan tapi dari Kak Fani, dia bertanya kepada kita semua, kakak-kakak apakah di sini ada GKI yang sudah menerapkan tata aturan gereja seperti yang sudah dijelaskan Pendeta Hendra tadi? Mungkin ada yang mau menjawab kakak-kakak. Ada nih rekan-rekan GKI Cianjur bisa berbagi nih, coba. Oh, ayo silakan. Siapa dulu pendetanya gitu ya. Baik, Ya, silakan ada yang mau berbagi kakak-kakak. Ada? Atau ada yang mau bertanya lagi juga boleh? Saya boleh bertanya lagi, Kak? Boleh dengan Kak. Silakan Kak, langsung saja. Pak Hendra, saya masih bingung juga sih ya Pak. Apa pelayanan anak yang di gereja dengan pelayanan anak yang di sekolah-sekolah, yang misalnya kayak jemaat yang diperbantukan untuk mengajar di SD-SD dengan dengan materinya guru agama. Itu apa Pak perbedaannya ya Pak? Kan makasih. sama-sama melayani anak ya Pak. Grace saya langsung jawab ya Kak Grace ya. Iya, silakan Pendeta Hendra. Jadi pelayanannya pastinya sama ya Kak, pelayanan anak. Dan anak punya koridor yang perkembangan psikologinya juga sama ya. Nah tinggal fokusnya mau kemana, yaitu yang membedakan mungkin ya Kak Meliati ya. Jadi kayak GKI Jatinegara misalnya, GKI Jatinegara punya panggilan untuk membantu sebuah sekolah di pinggiran Jakarta, kalau nggak salah di mana saya lupa ya. Lalu mereka ingin supaya ada kurikulumnya ya. Walaupun Diknas punya kurikulum pendidikan agama Kristen, tapi mereka pengen semua punya fokus tertentu dari kurikulumnya ini. Nah, tujuan dari sebuah proses pendidikan itu kan lalu dijawab dengan kurikulum. Nah, kurikulumnya itulah yang disusun. Sama seperti di sekolah minggu juga ada kurikulumnya loh Kak ya. Mau arahnya mau kemana begitu. Nah, kenapa di Bina Warga itu menawarkan banyak sekali ya format kurikulum yang ditawarkan Bina Warga. Jadi kalau kakak-kakak mengakses ke webnya Bina Warga itu ada buku bahan ajar yang bukunya itu ada buku bahan ajar seri karakter, ada yang seri mengenal Tuhan lebih dekat ya. Itu tuh sebenarnya adalah proses kita mau menjawab apa yang menjadi kebutuhan umat ya. Jadi apa yang mau dituju dari kakak-kakak ya di gereja. Misalnya nih ya, ini tuh seri karakter nih ya. Ini bahanan sekolah minggu nih kakak-kakak ya. Serinya seri karakter, ada 22 karakter ya kita siapkan. Nah, tujuannya ya membentuk karakter anak-anak. Ada yang tadi ya, ada yang bahannya itu adalah buku suluh sekolah minggu ya, yang mengenal Tuhan lebih dekat, yang kita bahas kemarin nih, mengenal Tuhan lebih dekat ya. Ini sejarah suci. Tujuannya adalah memperkenalkan anak-anak tentang sejarah sucinya Tuhan. Ini yang paling tepat sih menurut kami ya, karena anak-anak tuh perlu dikenalkan kisah sejarah suci. Kalau yang karakter ya tentu nanti fokusnya pada karakter. Kalau yang ini nih, yang kemarin jadi hadiah itu ya, ini nih fokusnya itu sebenarnya suplemen, karena ini ngomongin soal gereja dan masyarakat. Ini bahan ajar juga nih, formatnya board game ya. Jadi kakak-kakak bisa pilih mau pakai ini, tentu ada kekurangannya, ya ada kelebihannya juga begitu. Ini juga bisa, ini juga bisa. Dan sekarang yang kami sedang susun itu adalah yang leksionari, karena banyak kan pengen dong di kebaktian dewasanya bahas apa, di anaknya juga sama. Itu kami sedang siapkan. Semoga nanti di akhir tahun ini kita sudah siap ya untuk seri itu. Nah, jadi bergantung pada tujuannya. Sama Kak Meliani. Tinggal tujuannya mau apa. Maka kurikulumnya itu yang dibangun. Tapi standar pengajarnya sama dong. Kan pengajar anak semua ya. Dan itu yang harusnya dihidupi. Gitu Kak Meliani. Terjawab Kak. Nggak apa-apa deh.
Oke, internetnya dari teman stabil. kakak-kakak Ya, yang lain, makasih ya Kak. ada Dan pertanyaan Kak lagi? Grace. Kak, Terima kasih saya kakak. Kak, kuotanya terbatas. Oke. Nih Kak, saya mau tanya, kalau misalkan biasanya kalau di sekolah, saya pengalaman sendiri nih Kak ya, kalau di sekolah sendiri kan itu untuk guru agama sendiri kan sangat dibutuhkan ya Kak ya. Terus kitanya guru sekolah minggu ini memang kita ikut yang namanya pembinaan cagur dan pembinaan seperti ini gitu Pak. Apakah sertifikat atau ijazah yang dapat kita dapatkan dari ini itu bisa berlaku ke Diknas gitu Pak? Terima kasih, selamat sore. Kak Grace, saya jawab ya Kak ya. Aduh, ini Iya, seru Kak. banget nih ya pertanyaannya nih. Saya mau berharapnya malah bisa disekolahin ke Bank Jabar atau ke Bank Mandiri. Tapi kayaknya nggak bisa, Kak. Kak, jadi sebuah sertifikat, maksud sertifikasi itu kan punya standarnya ya. Nah, karena ini areanya gereja, kita bikin standarnya sendiri kan di area kita. Karena kan pengajarannya di areanya GKI ini, ya. Mungkin kalau ke gereja lain belum tentu loh sertifikat kita itu diakui karena gereja yang lain punya standarnya sendiri, ya. Jadi apakah diakui atau enggak ya tergantung gerejanya. Juga sama seperti institusi yang lainnya, dia punya sertifikat sendiri juga ya. Makanya kalau di pendidikan itu ada sertifikasi guru dulu ya, sekarang sih udah automatically dia harus ada standar khusus untuk latar pendidikannya. Jadi bergantung sekolahnya Kak, ya. Buat beberapa sekolah harus pendeta, beberapa sekolah tutup mata ya. Yang penting ini keluar dari sebuah gereja. Gerejanya harus gereja yang ada gedungnya, ya. Kemudian tahu tempatnya dan lalu rekomendasinya diberikan begitu. Jadi sangat bergantung Kak gitu. Saya nggak tahu apakah berlaku, ditanyakan saja ke konteks sekolahnya yang bersangkutan begitu. Makasih Kak. Terima kasih Pendeta Hendra. Kakak tadi boleh terjawab Kakak? Iya Kak, terjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Lumondang. Baik, kakak lain ada pertanyaan lagi Kak? Sebelumnya Pendeta Hendra masih ada materinya Kak? Cukup Kak. Mungkin kita 5 menit lagi kali Kak ya, kita akhiri ya Kak. Kalau masih ada satu pertanyaan Oke, terakhir Kak. baik Kakak.